Tangan besi Erick Thohir, total pecat 5 pelatih sepanjang tahun 2025. Elkan Bagot kesulitan tembus skuad utama Ipswich Town, siap-siap dipinjamkan lagi. Harga pasaran meroket, Jai Itzes dan Rizky Ridho pecahkan rekor baru. Jai Itzes, level sepak bola Indonesia terus meningkat. Tangan besi Erick Thohir, total pecat 5 pelatih sepanjang tahun 2025. Tahun 2025 menjadi panggung ketegasan Erick Thohir dalam dunia sepak bola. Menjalankan 3 peran strategis, Ketua Umum PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan pemilik mutlak Oxford United, ia tak segan mengambil keputusan pahit dengan memecat total 5 pelatih yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi. Gelombang pemecatan dimulai dari jantung skuad Garuda. Pada Januari 2025, keputusan paling kontroversial diambil saat ia mencopot Shin Tae-yong, pelatih yang telah bekerja selama 5 tahun dan dinilai berhasil mengangkat performa tim. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penunjukan Patrick Kluivert. Namun, bulan madu tak berlangsung lama. Kegagalan total di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat legenda Belanda itu harus angkat koper pada Oktober 2025, bahkan sebelum genap setahun menukangi tim. Palu godam Erick Thohir juga menyasar level junior. Gerald van den Burg diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia U23 bersamaan dengan kepergian Kluivert. Nasib serupa dialami oleh Indra Syafri. Setelah gagal total di Piala Asia U20, ia dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas U20 pada Februari. Misi keduanya di timnas Indonesia U22 pun berakhir tragis. Kegagalan di SEA Games 2025 membuatnya kembali harus kehilangan jabatan pada Desember. Praktis di level tim nasional, hanya Nova Arianto yang selamat dari gelombang pemecatan. Bahkan ia mendapat promosi. Ketegasan Erick Thohir tidak hanya berlaku di PSSI. Di klub miliknya, Oxford United, ia juga menunjukkan sikap tanpa kompromi. Hanya sebulan setelah menjadi pemilik 100% saham, ia langsung mendepak Gary Rowett dari kursi pelatih pada Selasa, 23 Desember 2025. Keputusan ini diambil setelah Oxford United terbenam di zona degradasi kasta kedua Liga Inggris. Gary bergabung dengan kami pada periode yang menantang dan layak mendapatkan kredit atas kerja keras dan kepemimpinannya, ucap Chairman Grant Ferguson di laman resmi klub. Bagaimanapun, setelah hasil mengecewakan, kami harus mengambil keputusan sulit ini demi kepentingan terbaik klub, tegasnya. Elkan Bagot kesulitan tembus skuad utama Ipswich Town, siap-siap dipinjamkan lagi. Nasib kurang beruntung tengah membayangi bek tengah berdarah Indonesia, Elkan Bagot. Meski saat ini usianya sudah menginjak 23 tahun, bek timnas Indonesia ini belum mampu menembus tim utama Ipswich Town dan justru lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama skuad U21. Kondisi ini membuat manajemen Detractors, julukan Ipswich Town, membuka peluang untuk meminjamkan sang pemain ke klub lain pada bursa transfer mendatang. Pelatih Ipswich Town, Kieran S1 MCHI Pronunciation Kena, mengakui situasi yang dihadapi Elkan saat ini menjadi bahan diskusi serius di internal klub. Pihaknya sedang mempertimbangkan langkah terbaik demi menjaga menit bermain dan perkembangan karir pemain kelahiran Bangkok tersebut. Sehingga solusi terbaik adalah meminjamkan Elkan Bagot lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski secara administrasi masih terdaftar di skuad utama, Elkan Bagot kalah bersaing dengan deretan bek tengah lain yang dimiliki Ipswich Town. Akibatnya, Elkan musim ini sama sekali belum mencatatkan penampilan bersama tim senior. Elkan justru tercatat mentas sebanyak 4 kali bersama tim Ipswich Town U21 di ajang Premier League 2 2025 hingga 2026. Meski bermain di level junior, performa Elkan sebenarnya cukup solid dengan membawa tim U21 meraih kemenangan atas Leeds United, Brighton, dan Newcastle United. Namun, status pemain senior di tim junior tentu bukan posisi yang ideal bagi perkembangannya. Kieran S1 MCHI Pronunciation Kena pun secara tersirat menyatakan bahwa opsi pinjaman menjadi solusi paling masuk akal bagi Elkan dan rekan setimnya, Cameron Humphreys. Ini tentu saja menjadi bahan diskusi. Sejujurnya, mereka berdua benar-benar kurang beruntung. Kami telah membawa 22 pemain sepanjang tahun, dan kami cukup nyaman dengan jumlah itu. Tetapi mereka juga membutuhkan waktu bermain untuk perkembangan mereka. Jadi kami akan mencoba membuat keputusan yang tepat di bulan Januari, kata S1 MCHI Pronunciation Kena. Di sisi lain, karir internasional Elkan Bagot juga mengalami dinamika yang cukup rumit. Elkan tercatat beberapa kali menolak panggilan timnas Indonesia. Bahkan pada Maret 2025 lalu, ia lebih memilih bertahan di klubnya saat itu, Blackpool FC, saat pelatih Patrick Kluivert berniat memanggilnya untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kendati demikian,
Peluang Elkan untuk kembali mengenakan seragam merah putih tidak sepenuhnya tertutup, mengingat ia pernah kembali dipanggil setelah sempat menolak pada 2021 silam. Harapan besar kini tertumpu pada keputusan transfer Januari mendatang, agar Elkan bisa bergabung dengan klub yang memberinya menit bermain reguler di level senior sehingga performanya kembali terangkat dan siap menjadi andalan kembali bagi timnas Indonesia. Harga pasaran meroket, Jai Itzes dan Rizky Ridho pecahkan rekor baru. Situs web asal Jerman, Transfermarkt, dalam update terbarunya per 23 Desember 2025 telah merilis harga pasar terbaru sejumlah pemain di dunia. Perubahan harga pasar tersebut ternyata juga berpengaruh kepada dua pemain belakang milik timnas Indonesia, Jai Itzes dan Rizky Ridho. Kenaikan harga pasar membuat Jai Itzes dan Rizky Ridho berhasil memecahkan rekor pribadi dalam karir mereka. Keduanya menjadi salah satu pemain termahal di timnas Indonesia maupun Asia Tenggara saat ini. Perubahan harga tersebut tak lain karena performa mereka bersama klub dan timnas Indonesia yang terbilang mentereng dalam beberapa tahun terakhir. Harga pasar kapten timnas Indonesia, Jai Itzes mengalami perubahan yang signifikan usai tampil gemilang bersama Sassuolo pada musim ini. Transfermarkt menaksir harga pasar Jai Itzes saat ini mencapai 173,82 miliar rupiah atau mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu 130,36 miliar rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang karir Jai Itzes selama membela 4 klub yang berbeda yaitu FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, Venezia, dan Sassuolo. Jai Itzes menjadi pemain termahal kelima di Sassuolo setelah Andrea Pinamonti, Rp260, 72 miliar, Armand Lauriente, Rp243,34 miliar, Tarik Muharmovic, Rp243,34 miliar, dan Ismail Kone, Rp243,34 miliar. Kenaikan harga pasar Jai Itzes sekaligus memantapkan posisinya sebagai pemain termahal di timnas Indonesia dan Asia Tenggara, ASEAN. Harga pasar Jai Itzes jauh lebih mahal dari satu skuad timnas Malaysia yang hanya mencapai Rp134,71 miliar dan timnas Thailand yang hanya senilai Rp157,74 miliar. Adapun pemain termahal di skuad Malaysia saat ini dipegang oleh Dion Scholes yaitu Rp13,91 miliar. Sedangkan pemain termahal Thailand masih dipegang Supachai Chaidet dengan Rp15,64 miliar. Kenaikan harga pasar juga didapat kapten milik Persija Jakarta sekaligus rekan duet Jai Itzes di timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ridho mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari semula Rp9,56 miliar menjadi Rp11,30 miliar. Harga pasar tersebut menjadi yang tertinggi dalam karirnya setelah membela Persija sejak 2023 lalu. Jai Itzes, level sepak bola Indonesia terus meningkat. Bek timnas Indonesia, Jai Itzes, optimistis dengan kiprah sepak bola Indonesia. Dia meyakini level sepak bola Indonesia terus meningkat dari berbagai aspek. Jai Itzes tak hanya senang karena banyak pemain yang mulai bermain di luar negeri. Menurutnya, level kompetisi di Indonesia juga perlahan meningkat. Sepak bola Indonesia masih terus berkembang kendati tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI terus berbenah dengan meningkatkan kualitas tim senior dengan mendatangkan pelatih anyar hingga mengembangkan kompetisi klub lokal. Beberapa pemain Indonesia pun sudah mulai bermain di luar negeri. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand yang sedang berkembang bersama klub Slovakia. Astrencin serta Ramadan Sananta yang terus unjuk gigi bareng Brunei DPMM. Peningkatan kualitas kompetisi lokal juga terlihat dengan banyaknya pemain diaspora yang memilih bermain di Indonesia. Di antaranya, ada Tom Haye dan Eliano Rejders yang bergabung dengan Persib Bandung, Rafael Struijk yang merapat ke Dewa United, serta Jens Raven yang gabung dengan Bali United. Menurut Jai Itzes, sepak bola Indonesia tidak boleh berjalan di tempat setelah gagal lolos Piala Dunia 2026. Bek Sassuolo itu merasa senang karena perkembangan itu terlihat meski timnas Indonesia mengalami kegagalan. Levelnya meningkat, Anda melihat banyak pemain bermain di level yang lebih tinggi, tentu saja di Eropa. Kata Jai dilansir dari Sassuolo News, tetapi juga di Indonesia Anda melihat bahwa levelnya meningkat, kita menempatkan Indonesia di peta dunia secara perlahan tapi pasti, Anda tahu, dan itulah yang sedang kita coba lakukan. Tentu saja generasi kita, tetapi ya, masa depan lebih penting, pungkasnya. Nah gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.